Karena berbeda orang yang udah percaya. Orang yang udah percaya kalau percaya Yesus berbuat dosa atau salah, dia segera menyadari dan kembali kepada Tuhan. Itu bedanya, Uni. Pertanyaan saya, kalau Anda tidak berbuat baik, masuk surga apa masuk neraka? Ya Uni, udah ku jelasin tadi, otakmu nggak nyampe juga. Pertanyaan saya, kalau Anda orang yang mengaku beriman yang katanya pasti masuk surga, Ya. tidak berbuat baik, masuk surga atau masuk neraka? Gitu aja. Saya mau luruskan dulu cara berpikirnya Unis. Tidak berbuat baik dalam hal ini bukan Pertanyaanku adalah, tidak kalau berbuat kau baik ini bukan Kristen berarti setiap hari saya tidak hidup dalam berbuat dosa. baik, masuk Ketika saya neraka berbuat atau dosa, surga? berbuat tidak baik, itu tidak mengganggu keselamatan saya, tapi yang terganggu adalah upah saya di sorga. Namun saya sebagai orang percaya ketika berbuat salah atau berbuat dosa, saya segera menyadari dan kembali kepada Tuhan. Beda orang yang tidak percaya, berbuat tidak baik, terus aja hidup menikmati dosa itu bedanya. Tapi aku orang yang udah percaya Yesus ini pasti ke sorga. Karena yang menyelamatkan saya bukan perbuatan, tapi iman saya. Itu bedanya Kristen dan agama lain. Udah dong, dari pagi panjang kali. Baca Yakobus pasal 2 nomor 20 sampai 21. Hai manusia bebal, Robin. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kau bilang kau selamat karena iman. Harus ada perbuatan, Robin. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatannya? Makanya kutanya, kalau kau tidak berbuat baik, kau berkata beriman, kau masuk surga atau neraka? Nggak mampu kau jawab. Ya, karena kata Yakobus yang namanya iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Karena perbuatanlah itulah makanya iman jadi sempurna. Yakobus pasal 2 nomor 22. Sekarang kutanya, kalau kau yang mengaku beriman ini tidak berbuat baik, kau masuk surga atau masuk neraka? Kok susah kali jawabnya tadi, Bah. Oke, dengar Uni. Uni ini sebenarnya orang pintar tapi susah kali nangkapnya ya. Pertanyaanku, kalau kau yang mengaku beriman ini yang pasti mengaku masuk surga ini, kalau tak berbuat baik masuk surga atau masuk neraka? Pasti masuk surga. Enggak ada Pasti di kau agama berbuat lain baik. itu. Kau mau memastikan agama kalau kau lain. pasti berbuat baik? Aku tanya, kau pasti berbuat baik sampai kau mati? Pasti kau tidak berdosa lagi sampai kau mati? Kan udah kau bilang tadi Uni. Enggak, Robin. Kau kan pasti masuk surga kata kau. Pertanyaanku, Yes. kalau Yes, kau saya pasti kau masuk surga. memastikan, Itu iman saya. Oke, kau pasti berbuat baik sampai kau mati? Pasti. Kau yakin kalau kau dengar, pasti oke. bisa kau pastikan kalau kau berbuat baik sampai kau mati? Rupanya Uni tadi enggak dengar penjelasan saya. Saya jelasin ulang ya. Yakobus pasal 4 nomor 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sementara upah dosa adalah maut. Jadi kau pikir kalau kau seandainya iman amin aja kau pikir masuk surga gitu tanpa perbuatan Oke. baik. Dengar Baca sini. ini. Makanya aku bilang Paulus mengutuk Yakobus. Karena kalau menurut Paulus, imanlah yang menyelamatkan kau. Kalau Yakobus penekanan dari 3 atau 4 ayat Yakobus tadi adalah perbuatan. Diawali dengan iman dan perbuatan. Ternyata pengajaran Yakobus yang bertemu stop lah. dengan Kamu terlalu Yesus banyak melebar, itu nanti kamu tambah sejalan sakit. dengan Stop, Islam. saya akan jelaskan Dari mana itu. Islam ajar? Makanya aku bilang kalian ini pengikut Kamu stop, Paulus, saya akan jelaskan. bukan pengikut Yesus. Aku dari Pertanyaan tadi itu kok pertanyaan yang receh gantian dulu sebenarnya. Bang Faruk. Dari Kalau tadi dia kita bicara baca panjang itu lebar loh Bang bukan Faruk. bukti. Aku mau ngomong juga ini dari tadi loh dia Woi biarkan. Robin, Ya. Robin dengarkan dulu Robin. Kalau itu Iya. kualitasmu gimana? Dengar, Terus kurang teman-teman. pendek. Dengarin orang ngomong. Ya, ini pendeta, ini dengar ya teman-teman ya. Saya sekali lagi deklarasikan di sini, dengar ya. Dari tadi yang dia sampaikan adalah sesuatu yang tak mampu dia gapai. Kenapa? Dia bilang apa? Yang namanya orang beriman pasti berbuat baik. Itu nonsen, ya. Itu nonsen. Kenapa? Kalau kita lihat orang Kristen, saya mau tanya satu Kristen yang selama dia jadi Kristen tidak pernah berbuat jahat dan selalu berbuat baik. Tunjukkan satu orang itu. Biar aku langsung jadi Kristen ini hari ini juga. Kalau ada orang yang ketika masuk Kristen langsung berubah sifatnya jadi baik aja kerjaannya dan tidak pernah berbuat salah, aku langsung jadi Kristen. Ya, dengar ya. Tapi ketika kutanya sama dia tentang pengajaran Yakobus, ketika beriman itu harus berbuat baik juga. Dia bilang apa? Kami selamat karena iman. Dia ikuti Ibrani. Maka dia adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yakobus. Seperti ayat yang kubaca tadi, kata Paulus, barang siapa yang mengajarkan Injil, walaupun malaikat sekalipun. Dengar ya, kata Paulus, jangankan murid Yesus, malaikat aja yang turun memberitakan Injil yang berbeda dengan Paulus, cara kutulah dia. Kata Paulus. Ternyata Paulus mengabarkan sesuatu yang berbeda. Kalau Paulus bilang keselamatan itu adalah iman, bukan perbuatan. Tapi kalau Yakobus mengatakan perbuatan. Makanya bahkan dengan Lukas pun berbeda pendapat ini.
Ya, nih dengan perkataan Yakobus begini nih. Yakobus pasal 4 nomor 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak lakukan, ia berdosa. Artinya perbuatan itu berkaitan dengan keselamatan. Kenapa? Karena kalau dia hanya sekedar beriman, tidak berbuat, maka dia berdosa. Upah dosa lamut. Bang DJ Yesus di mute dulu, Bang DJ Yesus. Ya. Bang DJ Yesus di mute dulu, Bang DJ Yesus. Musik Bang DJ Yesus. Ya, nah itu satu. Ternyata Yakobus yang adalah orang yang bertemu dengan Yesus itu mengajarkan sesuatu yang sama dengan apa yang Islam pahami dalam Al-Baqarah ya. Sudah ya, Diam aku dulu, mau pergi saya dulu ya. lagi Daripada banyak bacot tidak jelas semua. Kok aku mau banyak bacot? pelayanan. Mana yang salah? Tadi Oke. katanya mau membuktikan aku salah. Mana Kamu kesalahanku? pura-pura tidak mengerti, padahal udah ngerti, tapi pura-pura tidak mengerti. Mana ada kalian itu Kristen cuma ngaku kalau orang beriman pasti berbuat baik. Tunjukkan satu orang saja yang sudah beriman berbuat baik selama hidupnya. Coba tunjukkan satu aja. Biar aku jadi Kristen ini. Kalian ngaku-ngaku saya pasti masuk Kristen. Apa kata Yakobus? Kata Yakobus untuk hari esok saja Hanya di kalian dalam tidak Kristen tahu. Tuhanku menjamin keselamatanku. Di agama lain nggak ada. Nggak Alah, ada itu. mana jaminan Yesus terhadap Kristen? Kata Yesus, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata Yesus, guru yang baik, banyakkah sedikitkah yang diselamatkan? Berusahalah masuk ke pintu sempit itu. Tidak ada, kata Yesus. Kok tahu-tahu kau mengaku pula diterima Yesus masuk surga? Kamu Yesus sesat berkata, lagi. Kamu sesat pikir lagi tanpa lihat kata konteks. Yesus, berusahalah. Bahkan masuk surga itu harus berusaha, Memang kata saya Yesus. tahu otak-otak Mas- kalian otak-otak sesat semua. kalau kayak gitu ya aku juga bisa nyesat-nyesatin orang. Nggak mampu buktikan bilangnya sesat-sesat. Udah dulu nih ya. Sedikitkah Kita yang lanjut diselamat? Nih, baca ayat ini Pak Pendeta ya. Nih, baca Pak Pendeta nih. Kita lanjut sebentar ya. Bapak baca ayat ini. Bapak bilang tadi apa? Bapak bilang apa? Bapak bilang apa tadi? Bapak pasti selamat. Yesus menjamin. Nih, baca ayat ini. Yesus bilang tak ada yang selamat dari kalian. Semua kalian digoreng dengan api, ya. Nih. Kalau aku bicara pakai data loh. Aja nih orang kan. Nah, nih, Matius pasal 7 nomor 14, ya. Mana nih? Tentang keselamatan ini. Sedikitkah yang diselamatkan? Ini ayatnya ada, aku nggak main-main aku. Kalau Bible kalian itu udah kuasai, ya. Apa pula? Kalian ini penghujat Yesus, nggak ngikutin Yesus. Nah, Pamit dulu ya. Tuhan, Tuhan Yesus ini baca memberkati. kitab Lukas. Tengok. Lukas pasal 13, jangan pergi dulu. Inilah kalian kok takut baca kitab Enggak, saya ada aku. pelayanan. Saya tidak hanya mau untuk menghadapi Iya, yang ini terakhir. Jangan Apa? ini, saya cuma terakhir. Jangan Anda jawab terlalu ini panjang dulu. ini bicaranya. Aku udah ngerti apa Enggak, aku bilang. nih. Ini apa nih perikopnya nih? Siapa yang diselamatkan ini ya? Apa kata Yesus di sini? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem, dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah." Berjuang kalian disuruh. Berjuang ini apa? Beramal ini. Untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ngaku-ngaku masuk surga, kata Yesus. Nggak dapat. Banyak orang udah nyobain, nggak dapat. Karena kalian nggak mampu melakukan perintahnya Bapa. Apa kata Yesus? Tidak semua Udah. yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan Udah, nggak usah surga. Yang masuk panjang-panjang. kerajaan surga mengikuti Aku perintah mau jelasin Bapa. loh. Kalian Aku sudah sunat mau pergi. enggak, hari Sabat enggak, makan babi iya, ngaku pula masuk surga. Perintah Bapa kalian langgar. Kata Yesus, Gini. perintah Yesus saja kalian langgar, Udah. apalagi perintah Bapa. Udah Lanjut. selesai belum? Aku mau pergi loh. Masuk surga pula katanya, ditanya perbuatan baik atau enggaknya masuk surga atau enggak bisa jawab. Inilah kadang-kadang kesombongan orang ini ya. Udah Wah, belum? aku beriman Aku- pasti aku masuk bicara surga. ini. Udah kedengaran ya. Aku pikir udah aku mute tadi. Lanjut. Oke, diam aja kau ya. Itu yang gue bilang, Uni. Dari tadi aku udah bilang, tapi Uni nggak paham-paham juga. Uni itu mau baca Alkitab, jangan baca ayat, langsung kau main tuduh-tuduh. Lihat konteksnya. Nah, kami orang Kristen tidak sama dengan Uni dan teman-teman. Kami tidak hanya percaya satu bagian saja, itu firman Tuhan. Semua ini. Jadi kalau Uni bilang, itu coba lihat, Yesus sendiri bilang tidak ada yang terjamin masuk surga. Hello, kalau Uni percaya Alkitab ini firman Tuhan, di Yohanes bilang,
dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Makanya aku bilang tadi, hanya ada di kekristenan ada janji tentang keselamatan itu pasti. Di agama lain nggak ada. Kenapa Yesus janjikan itu pasti? Satu-satunya pribadi yang pernah datang dari surga adalah Dia. Tidak ada manusia yang berkata dia pernah datang dari surga, hanya Yesus. Makanya karena dia datang dari surga, dia pun tahu jalannya pergi ke sana. Makanya Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Lanjut nih, Oke? lanjut nih. Kepanjangan nih, lanjut nih. Iya, kembali lagi dia berbohong ke hadapan umat Islam itu salah Mau besar, aja, brother. Berbohong kepada umat Islam itu kesalahan yang terbesar yang harus Anda lakukan. Ingat, Yakobus mengajarkan untuk berkata insya Allah di sini. Ya, apa kata Yakobus? Lagi-lagi ku bilang Paulus itu pengutuk Yakobus karena jika ada yang memberitakan Injil lain maka dia terkutuk. Yakobus ini beda dengan Paulus. Apa kata Yakobus? Sedangkan kamu Kristen-Kristen tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sok-sokan pula kalian ngaku-ngaku masuk surga. Besok aja kalian nggak tahu, entah kalian mengintipi bini orang mandi, entah ngebunuh anak orang kalian besok. Ngaku-ngaku kalian masuk surga, padahal kalian tidak bisa memastikan bahwa kalian itu bisa berbuat baik atau tidak seumur hidup. Nah, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, apa kata Yakobus lagi? Sebenarnya kamu harus berkata, Insya Allah. Ya, Insya Allah kami akan. Bang Joyloy di mute dulu. Teman-teman yang naik ke atas langsung di mute ya, biar ini. Yakobus 4:15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan berkehendak atas kalian. Lalu kalian bawa tadi ayat apa? Bawa apa? Sesungguhnya aku memberikan hidup kekal. Sama siapa itu? Sama kalian. Bani apa kalian? Bani Paulus. Kok pede kali? Sejak kapan Bani Kristen dijamin sama Yesus? Yang dijamin sama Yesus adalah mereka yang menjalankan firman Bapa. Di mana dalilnya itu? Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Tapi mereka yang mengikuti perintah Bapa. Nih, kita buka ya. Kalau Unirifa ini nggak suka pelintir-pelintir kitab orang, jangankan kitab orang, jangankan kitabku sendiri, kitab orang aja nggak mau aku pelintir. Jadi jangan kalian ini mempelintir perkataan Yesus, kalian tuduh-tuduh Yakobus. Ini karena kalian pengikut Paulus, makanya Yakobus pun terkutuk katanya. Bukan setiap orang-orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Pertama adalah perjanjian Bapa yang kekal dengan Abraham. Perjanjian kekal disunat, kalian berkulub. Apalagi Bapak perintahkan melalui Musa. Jangan makan babi. Kalian makan babi. Ada hukum-hukum Torah yang diberikan kepada Bani Israel. Kalian hilangkan karena kalian pengikut Paulus. Kenapa? Gara-gara Efesus pasal 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Enggak punya kalian hukum lagi. Jadi kalian mengaku selamat. Kalian tidak mengikuti perintah Bapa. Jangankan perintah Bapa, perintah Yesus saja kalian bantah. Apa kata Yesus? Kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Satu-satunya. Kalian bilang 3 dalam 1, 1 dalam 3. Jadi udahlah. Ketika kalian berhadapan dengan umat Islam, lebih-lebih kalau umat Islam belajar kitab kalian, maaf ya, aku orang yang pertama yang mengatakan tak perlu lagi takut dengan misionaris. Hancur kalian. Justru aku berharap misionaris datang menghadapi umat Islam yang sudah paham kristologi. Ya. Ini netizen-netizen yang nonton kristologi ini tolong ya, ayat-ayat kayak gitu kalian catat. Jangan kalian nonton-nonton kami aja. Nanti giliran di ini kalian enggak tahu. Tolong catat ayat-ayat itu. Penting buat kita. Biar kita tahu, kita bukakan ke hadapan publik apa yang tidak pernah dibacakan pendetanya di hadapan publik. Enak aja kehidupan kalau masuk surga karena iman. Enak kali ya kan? Siapa kalian? Nah, jadi closing statement saya, coba kita buktikan pengajaran Islam ini sejalan dengan pengajaran Yesus. Kenapa? Bahkan dengan pengajaran Yakobus. Yakobus, kalau kita lihat bagaimana kitab Matius mengajarkan, kalau ada orang yang bersalah, tegurlah dia 4 mata saja. Siapa yang mengamalkan ini? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melarang kita untuk menasehati saudara-saudara kita di hadapan orang ramai. Kok Imam Syafi'i mengikuti perkataan Matius? Ini nih Matius nih. Taruhlah ini.
Taruhlah ini benar si Matius ini misalnya gitu kan, betul-betul si Matius. Taruh aja lah kita benar, kita ecek-ecek lah dulu ya. Kok Imam Syafi'i yang ikuti? Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kecuali matanya 1, 4 orang itu. Ya, 1 orang matanya 1. Nah itu, apa kata Imam Syafi'i? Kita tidak boleh menasehati saudara kita di hadapan publik. Tiba-tiba datang si Timotius. Timotius murid Paulus ya kan, yang diikuti Lina Wijaya kemarin membongkar aib saudaranya di depan publik. Si Lina Wijaya ketika membongkar aib Elia, itu dia bawa ayat ini. Dia bawa ayat Timotius ini. Bukan dia nggak bawa ayat Matius. Dia bawa Timotius ini. 1 Timotius pasal 5, nomor 20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang. Ya, artinya pengajaran Timotius dengan pengajaran Matius itu bertentangan. Lah, kok lebih betul si Paulus ketimbang Matius ya kan? Makanya aku bilang ketika Paulus berkata, sekalipun malaikatnya memberitakan Injil yang berbeda dengan yang kami berikan ini, terkutuklah dia. Maka ternyata menurut Paulus, Matius terkutuk, Lukas terkutuk, Yakobus terkutuk, semua. Si Petrus pun terkutuk. Aduh. Tak tahu lagi lah aku. Ya, itu aja mungkin closing statementku. Kenapa Unirifa ini harus keras? Yang Unirifa hadapi adalah pendeta yang ketika berbicara tidak mau mendengarkan tapi hanya mau didengarkan. Jadi memang agak berbeda dakwah kristologi ini ya guys. Itu kenapa kalau di MUI itu dakwah kristologi ini disebut dengan dakwah khusus. Orang-orang yang hadir di dalam ini adalah orang-orang yang bertempur, fighter semua mereka ya. Bukan ulama-ulama kita yang santun yang berbicara jagalah hati, jangan kau lukai. Ya itu beda kita ya. Kita Bang Dewa, Bang Faru, Unirifa, Bang Zuma, Kores, Jibril Ardiansa itu punya karakter yang memang harus keras. Yang kita hadapi ini bukan lagi manusia. Al-Quran katakan, bagi mereka penyeru kaum kafir itu seumpama pengembala menghadapi hewan ternak. Apakah hewan ternak itu kalau kalian mau nyuruh dia ke kandang, kalian bisik-bisik ke telinganya, wahai dombaku, masuklah ke kandang. No. Kalian pecut itu bokongnya, pecut dia sampai nangis. Maka dia akan lari terbirit-birit masuk ke dalam kandang. Begitu ya, kita adalah umat Islam yang bisa menempatkan marah dan ramah. Harus adil. Kalau dia ramah, silakan. Kita tidak terlarang berbuat baik kepada mereka yang tidak seagama dengan kita. Al-Mumtahanah ayat 8. Tapi ketika berhadapan dengan penyesat, model apa? Kalau Unirifa model kuntilanak, kecabut paku aku ya. Maaf, nggak ada kata-kata yang abangku sayang, saudaraku, ya akhi, ya ikhwan. No. Karena yang saya hadapi adalah penyesat. Nah itu dia. Terima kasih Bang Faruk komalnya. Mungkin dilanjut sama saudara-saudara yang lain. Silakan. Siap.